Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumrud Nida dengan NIM 2010-10 program studi manajemen S1. Di sini saya akan presentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Current Ratio dan Debt to Asset Ratio untuk menilai kinerja keuangan pada PT Siantar Top Tbk periode 2014 sampai 2023. Berikut adalah latar belakang skripsi saya. Kinerja keuangan perusahaan adalah indikator penting dalam menilai kesehatan dan keberlangsungan bisnis. PT Siantar Top Tbk sebagai perusahaan terkemuka di sektor makanan dan snack di Indonesia perlu evaluasi kinerja keuangan secara berkala, terutama dalam konteks industri yang kompetitif. Rasio keuangan seperti debt to asset ratio dan current ratio membantu menganalisis likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Debt to asset ratio menunjukkan proporsi hutang terhadap total aset, mengidentifikasikan risiko finansial, sedangkan current ratio menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Periode 2014 sampai 2023 menghadirkan banyak tantangan, termasuk dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis debt to asset ratio dan current ratio selama periode ini untuk memahami adaptasi dan pengelolaan risiko keuangan PT Siantar Top Tbk. Hasil analisis diharapkan memberikan wawasan yang jelas dan rekomendasi strategis bagi manajemen dan pemangku kepentingan. Berikut adalah tabel laporan keuangan PT Siantar Top Tbk tentang aset lancar, hutang lancar, total aset, dan total hutang perusahaan dari tahun 2014 sampai 2023. Aset lancar yaitu jumlah total aset yang dapat dengan mudah diuangkan atau diubah menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun. Di sini kita dapat melihat bahwa aset lancar dari tahun 2014 ke 2023 terdapat peningkatan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik dalam mengelola likuiditasnya. Hutang lancar yaitu jumlah total kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Dapat dilihat meskipun ada fluktuasi, hutang lancar umumnya menunjukkan tren yang stabil, meskipun sedikit menurun dari puncaknya di 676 miliar pada 2018 menjadi 502 miliar pada 2023. Total hutang yaitu total kewajiban jangka panjang dan jangka pendek yang dimiliki perusahaan. Total hutang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari 882 miliar pada 2014 menjadi 634 miliar pada tahun 2023. Dan yang terakhir yaitu total aset. Total aset adalah jumlah keseluruhan semua aset yang dimiliki perusahaan. Total aset meningkat secara substansial dari 1,7 triliun pada tahun 2014 menjadi 5,4 triliun pada tahun 2023. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja keuangan PT Siantar Top Tbk menggunakan current ratio. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan PT Siantar Top Tbk menggunakan debt to asset ratio. Dan yang ketiga, bagaimana kinerja keuangan pada PT Siantar Top Tbk bila dilihat menggunakan current ratio dan debt to asset ratio. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Siantar Top Tbk menggunakan current ratio. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Siantar Top Tbk menggunakan debt to asset ratio. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Siantar Top Tbk bila dilihat menggunakan current ratio dan debt to asset ratio. Landasan teori. Analisis rasio keuangan membandingkan data keuangan untuk menilai kesehatan dan kinerja perusahaan. Teori ini dikembangkan oleh Samrin pada tahun 2015. Teori ini mengemukakan bahwa analisis rasio keuangan menjadi dasar untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan yang meliputi likuiditas perusahaan, kemampuan manajemen memperoleh laba, mendanai investasi, dan hasil yang diterima oleh pemegang saham dari investasi. Berikut adalah penelitian terdahulu yang mendekati skripsi saya. Di sini saya mengambil dari jurnal Desiana Rahmawati tahun 2021, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Jawa Timur, dengan judul Analisis Rasio Likuiditas dan Solvabilitas untuk mengukur kinerja perusahaan sektor penerbangan sebelum dan saat pandemi COVID-19. Dan yang kedua yaitu jurnal dari Marwansyah Sofyan tahun 2017 dengan judul Analisis Current Ratio terhadap Debt to Asset Ratio pada perusahaan properti dan real estate.
Berikut adalah kerangka berpikir model hipotesis. Kerangka berpikir ini memberikan panduan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang ada dan menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berinteraksi dalam mempengaruhi kinerja keuangan PT Siantar Top Tbk. Current ratio dan debt to asset ratio merupakan variabel independen, sedangkan kinerja keuangan merupakan variabel dependen. Hubungan variabel H1 terdapat pengaruh positif antara current ratio yaitu X1 terhadap kinerja keuangan yaitu Y, artinya semakin tinggi current ratio, semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Untuk H2 terdapat pengaruh negatif antara debt to asset ratio yaitu X2 terhadap kinerja keuangan yaitu Y, artinya semakin rendah debt to asset ratio, semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Untuk hipotesis H3 atau H3, kinerja keuangan dipengaruhi oleh interaksi kedua variabel tersebut yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana likuiditas dan struktur utang bekerja sama untuk mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan. Kerangka berpikir ini memberikan panduan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang ada dan menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berinteraksi dalam memengaruhi kinerja keuangan PT Siantar Top Tbk dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. Metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kuantitatif karena data yang saya gunakan yaitu dalam bentuk numerik. Populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan yaitu laporan keuangan PT Siantar Top Tbk, sampelnya itu berbentuk current ratio dan debt to asset ratio. Analisis data yaitu teknik analisis deskriptif. Analisis rasio yang digunakan yaitu rasio likuiditas dan solvabilitas. Gambaran umum objek penelitian PT Siantar Top Tbk berdiri pada tahun 1972 sebagai pelopor industri makanan ringan di Jawa Timur pada tahun 1996. Siantar Top Tbk tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. PT Siantar Top terus berkembang dan memperkuat posisinya sebagai perusahaan paling maju dalam pembuatan makanan ringan. PT Siantar Top juga terus meningkatkan standar kualitas produknya agar mampu memenuhi semua segmen pasar, dan karena standar kualitas produk yang tinggi, produknya juga tersedia di pasar luar negeri. Visi misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi perusahaan terkemuka yang tumbuh terus-menerus demi kebahagiaan pelanggan. Untuk misi menjadi perusahaan pionir untuk produk dengan tes spesialis, menyediakan produk dengan harga yang kompetitif, jaminan kualitas, sertifikasi halal dan legal. Memberikan kontribusi pada seluruh lapisan masyarakat, baik stakeholder, karyawan maupun pelanggan. Mengembangkan berbagai macam produk dan usaha sesuai dengan kebutuhan pasar dan konsumen. Membuka kesempatan bagi pihak lain yaitu investor untuk berkolaborasi, mensinergikan kemampuan yang ada guna memperkuat dalam pengembangan bisnis. Hasil penelitian dan pembahasan. Bagaimana kinerja keuangan pada PT Siantar Top Tbk menggunakan current ratio. Current ratio PT Siantar Top Tbk menunjukkan tren peningkatan dari 148% pada tahun 2014 hingga 504% pada tahun 2023. Rata-rata current ratio selama periode tersebut adalah 304%. Current ratio di atas 100% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar dibandingkan hutang lancar. Berarti perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Current ratio yang tinggi mencerminkan likuiditas yang baik, yang penting untuk stabilitas operasi perusahaan terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Bagaimana kinerja keuangan pada PT Siantar Top Tbk menggunakan debt to asset ratio? Rata-rata debt to asset ratio PT Siantar Top Tbk selama periode 2014 sampai 2023 adalah 32%. Dari yang berada di angka 32% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi hutang yang relatif rendah dalam struktur pendanaannya. Ini mencerminkan manajemen yang hati-hati dalam menggunakan hutang. Perusahaan dengan dari yang rendah biasanya kurang rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan kondisi pasar yang buruk karena mereka tidak terlalu bergantung pada hutang untuk membiayai operasional. Hasil penelitian dan pembahasan. Bagaimana kinerja keuangan pada PT Siantar Top Tbk bila dilihat menggunakan current ratio dan debt to asset ratio. Kombinasi dari current ratio yang tinggi dan debt to asset ratio yang rendah menggambarkan kinerja keuangan PT Siantar Top Tbk yang sehat.
Perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, yang sangat penting untuk operasional yang stabil. Struktur modal yang konservatif memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan risiko yang lebih rendah dan memberikan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Secara keseluruhan, analisis menggunakan current ratio dan debt to asset ratio menunjukkan bahwa PT Siantar Top Tbk berada dalam posisi keuangan yang kuat, dengan likuiditas yang baik dan pengelolaan hutang yang efektif. Ini memungkinkan perusahaan untuk menghadapi tantangan pasar dan memanfaatkan peluang pertumbuhan. Untuk kesimpulan dari skripsi ini yaitu PT Siantar Top Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang positif dengan peningkatan aset dan pengelolaan kewajiban yang lebih baik meskipun ada penurunan dalam hutang lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.